Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan judul konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan juga produktivitas kerja. Yang pertama yaitu performansi kinerja. Apa sih itu performansi kerja? Performansi kerja adalah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan di dalam organisasi. Perilaku kerja terlihat dari cara kerja yang penuh semangat, disiplin, bertanggung jawab, melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan, memiliki motivasi, dan kemampuan kerja yang tinggi terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu tujuan performansi kerja. Tujuan performansi kerja yaitu untuk penilaian performansi secara umum itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni untuk mereward performansi sebelumnya dan untuk memotivasikan perbaikan pada waktu yang akan datang. Nah, informasi ini yang diperoleh dari penilaian performansi itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian gaji, kenaikan gaji, promosi, dan penempatan pada tugas-tugas tertentu. Yang ketiga yaitu kriteria performansi itu dapat diukur secara objektif. Untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi penting bagi pengembangan kriteria. Performansi yang dapat diukur secara objektif ini meliputi pertama yaitu relevansi. Relevansi di sini menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan performansi. Misalnya, kecepatan produksi bisa menjadi ukuran performansi yang lebih relevan dibandingkan dengan penampilan seseorang. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan tingkat mana kriteria menghasilkan hasil yang konsisten. Ukuran-ukuran kuantitatif seperti satuan-satuan produksi dan volume penjualan menghasilkan pengukuran yang konsisten secara relatif. Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif seperti sikap, kreativitas, dan kerjasama menghasilkan pengukuran yang tidak konsisten, tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan bagaimana pengukuran itu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi itu untuk mengukur tingkat di mana suatu kriteria performansi bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam performansi. Jika nilai cenderung menunjukkan semuanya baik ataupun jelek, berarti ukuran performansi tidak bersikap diskriminatif. Tidak membedakan performansi di antara masing-masing pekerja. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kriteria performansi. Dilihat dari titik acuan penilaiannya, terdapat paling kurang tipe kriteria penilaian performansi yang saling berbeda. Yang pertama yaitu penilaian performansi berdasarkan hasil atau result-based performance appraisal atau evaluation. Tipe kriteria performansi ini merumuskan performansi pekerjaan berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau mengukur hasil akhir. Yang kedua yaitu penilaian performansi berdasarkan perilaku atau behavior based performance appraisal or evaluation. Tipe kriteria performansi ini mengukur sarana, means, pencapaian sarana atau goals dan bukannya hasil akhir end result. Dalam praktek kebanyakan pekerjaan tidak memungkinkan diberlakukannya ukuran-ukuran performansi yang berdasarkan pada objektivitas karena melihat aspek-aspek kualitatif. Yang ketiga yaitu penilaian performansi berdasarkan judgment atau judgment based performance appraisal or evaluation. Tipe kriteria performansi yang menilai atau mengevaluasi performansi pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, quantity of work, quality of work, job knowledge, cooperation, intuitive, reliability, interpersonal compliance, reality, dependability, personal qualities, dan sejenis lainnya. Dimensi-dimensi ini biasanya menjadi perhatian dari tipe kriteria yang satu ini. Tipe kriteria performansi ini sering disebut dengan metode tradisional karena telah lama dipakai dalam banyak organisasi baik di sektor publik maupun swasta.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lia Ika Kartikasari. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu produktivitas organisasi. Produktivitas organisasi adalah perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipengaruhi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dan input. Atau dengan kata lain, produktivitas didefinisikan sebagai sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mungkin ketika kita membahas mengenai produktivitas, kita berpikir bahwa produktivitas itu tidak bisa terlepas dari yang namanya produksi. Padahal sebenarnya produktivitas dan juga produksi itu merupakan dua pengertian yang berbeda. Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai, sedangkan peningkatan produktivitas menunjukkan pertambahan hasil dan perbaikan cara produksi. Jadi di sini peningkatan produksi tidak selalu disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena produksi bisa meningkat walaupun produktivitasnya itu tetap atau menurun. Selanjutnya, tujuan produktivitas. Tujuan produktivitas adalah memberdayakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas adalah derajat pencapaian output dari sistem produksi. Kalau efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu output. Kalau secara sederhana, saya mendefinisikannya kalau efektivitas itu dia tepat waktu, kalau efisiensi dia tepat guna. Lanjut, langkah-langkah peningkatan produktivitas. Yang pertama adalah analisa situasi. Analisa situasi di sini merupakan langkah awal peningkatan produktivitas. Jadi, organisasi itu harus mampu menganalisa situasi terlebih dahulu, situasinya seperti apa itu dianalisa terlebih dahulu sebelum organisasi itu mengambil keputusan ataupun tindakan yang ditetapkan. Contoh kasus misal seperti ini, ketika di rumah sakit ya, misalkan kunjungan pasien itu lagi sepi atau menurun drastis dari biasanya. Nah, dalam kasus yang seperti ini, maka organisasi itu tidak perlu menambah tenaga kerja atau pegawai baru. Selanjutnya, yaitu merancang program peningkatan produktivitas. Setelah menganalisa situasi, maka di sini diperlukan dasar programnya dengan rancangan yang tepat, efektif dan juga efisien dengan situasi yang ada. Nah, contohnya tadi kunjungan di rumah sakit lagi sepi. Nah, maka rancangan program apa sih yang cocok, yang sesuai dengan situasi tersebut. Misalnya rumah sakit itu melakukan langkah-langkah promosi, misalnya itu bisa dilakukan melalui media promosi, misalnya media iklan gitu, ataupun perusahaan itu bisa melakukan secara langsung ya, misalkan melaksanakan program untuk pengecekan gula darah secara gratis, melakukan program hitan gratis gitu dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya yaitu menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kalau poin ketiga ini menurut saya poin yang paling penting ya. Nah, kesadaran ini merupakan kesadaran dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Nah, ketika semua yang terlibat dalam organisasi itu mempunyai kesadaran, saya rasa produktivitas di sini bisa dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan tersebut. Misalkan ya, contoh untuk yang poin ketiga ini, misalnya karyawan mematikan alat-alat listrik yang sedang tidak digunakan. Nah, untuk menghemat energi dengan tujuan penghematan pengeluaran biaya. Ya, itu contohnya. Untuk yang langkah keempat yaitu menerapkan program. Menerapkan program. Nah, ketika tadi programnya sudah
disusun, sudah dirancang, sudah diputuskan, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah diimplementasikan atau diterapkan dalam mencapai tujuan akhirnya. Untuk contoh menerapkan program, misalnya organisasi melakukan pelatihan keterampilan SDM untuk meningkatkan produktivitas gitu. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Nah, untuk menilai hasil akhir, maka di sini perlu dilakukan evaluasi program dengan memberikan umpan balik. Jadi setelah program diterapkan, dijalankan, di sini perlu diadakan evaluasi akhir. Nah, ketika tadi dilakukan pelatihan keterampilan karyawan, nah apakah karyawan yang mengikuti pelatihan keterampilan tersebut bisa lebih profesional dari yang tidak mengikuti pelatihan tersebut atau justru sebaliknya gitu. Jadi perlu diadakan evaluasi. Selanjutnya, sumber daya manusia merupakan peran utama dalam peningkatan produktivitas. Nah, SDM di sini dia merupakan faktor utama dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Misalkan nih, apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal yang besar, terus teknologinya sudah canggih, SDM-nya juga melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya. Maka saya rasa di sini peningkatan produktivitas atau tujuan organisasi tidak akan bisa tercapai gitu. Karena alat produksi atau teknologi di sini pada hakikatnya itu merupakan karya dari manusia. Apabila mutu sistem dan juga SDM-nya itu maksimal, maka akan mendapatkan mutu produk yang maksimal pula gitu. Jadi oleh sebab itulah pentingnya peran SDM dalam suatu organisasi. Jadi sangat penting ya, sangat diperlukan sebagai unsur utama dan juga pengendali keberhasilan organisasi. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 8. Terima kasih, banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.